kita menonjolkan nilai sejati dari dunia maya anime manga lewat obrolan ringan bersama satu rekan saya yang sudah harusnya ini makin sering kerja di rumah ini. Kakak Rufi, gimana kabarnya ini? Yo, ya, alhamdulillah baik sih. Tapi ya sama aja sih kayaknya Oh, sama aja kerjanya. ternyata. Oke, ya ini Kakak Ruf ini ya sudah di sini menemani saya Sakti, semi host yang hari ini lembur ngantor di hari libur. Mantap. Kemudian terakhir teman saya satu lagi yang sedang mencoba mic baru, Om Kon, gimana kabarnya? Dan silakan dibuka topiknya. Iya, kabarnya baik. Jadi hari ini kita akan ngobrol soal manga yang temanya adalah time travel. Nah, time travel ini salah satu genre yang saya suka karena biasanya story time travel itu merupakan sebab akibat gitu. Apa yang kita lakukan di masa sekarang akan berpengaruh di masa depan. Atau kita ada juga cerita manga yang dia itu time sleeper, yaitu bisa berpindah dari masa kini ke masa lalu atau masa depan. Nah, salah satu contoh yang lumayan viral ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu itu adalah Tokyo Revenger. Nah, Tokyo Revenger ini bercerita tentang seseorang bernama Takemichi. Nah, dia itu hidupnya berpuncak di zaman SMA. Terus dia cuma jadi jadi orang biasa gitu kan, kerja di minimarket, hidupnya tanpa tujuan dan sebagainya gitu. Suatu hari dia mendapatkan berita kalau wanita yang dia sukai zaman SMA itu meninggal. Nah, terus ketika dia salaman sama adiknya si cewek yang dia sukai ini, dia berpindah ke masa dia SMA. Nah, ternyata kematian dari si cewek ini itu disebabkan kan oleh geng, namanya geng Toman gitu, Tokyo Manji. Itu adalah didirikan oleh salah satu orang dari SMA yang sama dengan dia. Jadi dia berusaha mencegah kematiannya dengan mencoba mencegah pembentukan geng itu. Tapi akibatnya malah dia terlibat jadi anggota gengnya, terus dia berusaha mencegah kematian dari si cewek yang dia suka itu. Kalau plotnya seperti itu. Nah, salah satu yang menarik karena kita kan sudah tahu outcome-nya kan, yaitu si wanita ini meninggal gitu. Kalau misalnya di timeline utama gitu, kalau kita bicara soal multiverse. Di timeline utama ceweknya meninggal. Nah, dia berusaha apa sih yang harus saya rubah biar cewek ini tidak jadi meninggal, karena ketika di timeline utama itu dia nggak tahu matinya kenapa, pembunuhnya siapa, dan kenapa dia dibunuh, apa sebabnya kayak gitu. Nah, itu yang menarik itu karena story buildingnya kan kayak seperti detektif Conan tuh kan, kita sudah tahu ada kejadiannya, lalu kita nebak-nebak nih kenapa ya ini terjadi, gimana caranya. Itu salah satu daya tariknya dari cerita time sleeper atau time travel yang butterfly effect lah kalau film. Oke. Ini tadi untuk time travel ini kalau aku melihat kan memang sebenarnya dia cukup luas ya. Jadinya bisa banyak hal yang kita bisa menyasar lah. Ini berarti mau kita khususkan coba dulu ke tadi butterfly effect atau gimana enaknya ini? Ya, saya kayaknya lebih ke yang model-model gitu. Salah satu yang juga sering disarankan orang itu kan Steins Gate ya. Kayaknya Ya, Steins Gate. saya nggak nangkep ceritanya. Saya baca komiknya kok nggak Kurang nangkep. gitu ya. Kurang gitu ya. Kalau mungkin Kakak Rufi mungkin pernah menikmati Steins Gate dan nangkep mungkin Kakak Rufi? Pernah, tapi karena udah terlalu lama itu tahun 2010 apa ya, udah 16 tahun yang lalu. Jadi udah gak terlalu inget ya. Cuma secara plotnya sih masih ingat ya. Maksudnya hampir mirip sama Tokyo Revengers. Dia seorang mad scientist kan, yang si OKB itu bukan orang kaya baru ya, namanya OKB. Nah, ini punya temen namanya
siapa cewek yang rambutnya merah itu. Nah, dia pas pada satu ketika dia meninggal. Nah, dia pengen supaya si temennya ini tuh nggak meninggal dengan cara mengirimkan pesan ke masa lalu. Nah, itu yang membuat akhirnya dunianya berubah di masa depan. Seperti itu sih secara plotnya gitu. Supaya tidak berubah di masa depan. Nah ini loh. Kalau aku melihat untuk butterfly effect itu, menurutku selain ada hubungannya dengan waktu juga, masa depan dan masa lalu gitu, juga efeknya, sebab akibatnya itu kan jadi faktor utama. Itu menurut Kakak Rufi setuju nggak itu? Faktor utamanya apa? Sebab dan akibatnya, karena kan butterfly effect gitu, karena kan ada yang kalau misalnya time travel kan ada yang groundhog day misalnya, yang benar-benar ada Mengulang loop. yang mengulang-ulang, ada yang tipe apa namanya stable time loop misalnya, oh ini kayak gini, atau mungkin yang kayak Tenet gitu, itu kan ada yang bolak-balik kayak gitu. Jadi kan kalau yang misalnya kita sebut butterfly effect itu kan ada efeknya gitu loh. Itu yang salah satu karakter utama selain dia ada time-nya juga. Nah itu setuju nggak Kakak Rufi? Ya, setuju sih, karena memang kayak Steins Gate itu kan sebenarnya dia hanya mengirim awalnya ya. Nah, ini agak agak spoiler. Awalnya kan dia mengirim pesan. Jadi Iya, di mail itu kan DeLorean spoiler mail kan aja. ya. Dia mengirim pesan. Nah, pesannya itu yang jadi butterfly effect. Jadi kayak kan butterfly effect itu kan teori teori ini kan ya. Kupu-kupu di Brazil akan menyebabkan apa namanya? Kalau nggak salah ya, awal mula istilah butterfly effect kan itu ya, kupu-kupu di Brazil akan menyebabkan tornado di Amerika, kayak gitu-gitulah. Nah itu sama. Jadi kalau yang di Steins Gate itu dia ngirim semacam di mail, DeLorean mail gitu ya. Mungkin diambil dari mesin waktunya Back to the Future kali ya. Future kan gitu kan. Kalau nggak salah mobilnya namanya DeLorean ya. Nah itu dikirim ke masa lalu lah. Cuma pesan itu aja bisa mengubah kejadiannya di masa kininya dia gitu loh. Mengirim ke masa lalu itu akan mengubah kejadiannya di masa depannya kayak gitu. Jadi itu butterfly effect-nya ngeri sih kalau si Steins Gate, karena niatnya cuma itu aja, cuma jumlahnya menyelamatkan temennya, tapi efeknya bisa macam-macam ternyata. Efeknya bisa mungkin mengubah temennya yang laki-laki bisa menjadi perempuan, kemudian bisa bahkan sampai ke memicu perang dunia ketiga. Hanya cuma ngirim gitu doang gitu. Jadi memang kalau butterfly effect di Steins Gate itu sangat dieksplor sih. Jadi menurut saya kalau mau bicara tentang time travel dan butterfly effect, memang yang paling disarankan adalah Steins Gate itu. Wah ini berarti Kakak Rufi sudah nangkep untuk istilahnya butterfly effect di Steins Gate-nya. Nah ini kalau yang Om Kon ini kayaknya yang belum nangkep itu di bagian mananya yang mungkin masih, oh ini bukan butterfly effect nih gitu. Mungkin ada yang mau dibahas di situ. Bukan di situnya sih, lebih ke dia manga yang sad rock. Jadi kayak ini story mau dibawa kemana gitu. Jadi kayak sebelum mulai ada kayak oh ini apa namanya, ceritanya mau bawa ke sini gitu loh. Nah, itu saya sudah drop karena berapa ya, saya baca mungkin sekitar 10-15 itu masih ini karena biasanya kalau saya kan story juga selain apa namanya plotnya juga karakternya kan, kayak karakternya likable nggak gitu, karakternya ini menyenangkan nggak sih buat diikuti ceritanya gitu, karena kita kan ngikutin cerita berdasarkan karakter juga kan. Kalau misalnya karakternya istilahnya ceringi atau istilahnya tidak ingin kita tahu lah apa cerita hidupnya, itu kan kita ya peduli amat, lanjut ke cerita lainnya aja gitu kan, karena tidak likable atau apa. Nah itu di kasusnya Steins Gate itu seperti itu gitu. Jadi saya kayak nggak ada ketertarikan untuk cari tahu apa sih yang ingin dilakukan oleh si OKB ini, atau OKB ini maunya apa, atau ceritanya ini mau dibawa kemana. Itu di chapter-chapter awal kurang hooknya itu loh, maksudnya kurang itu.
animenya mungkin malah lebih itu ya lebih enak dinikmati daripada manganya menurut saya. Kayak plotnya itu lebih rapi. Berarti sempat menikmati animenya juga gitu ya, Ya, Ongkon ya. Oke, 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 oke. Nah, kalau misalnya anggaplah Steins Gate kurang begitu menikmati, nggak dapat hooknya, tapi ini Tokyo Revenger yang dapat hooknya gitu. Nah, ini kalau untuk Tokyo Revenger sendiri, menurut Om Kon, kerasa butterfly effect-nya atau enggak? ya karena eh, jelas kan. Pertama si kita tokoh yang likable itu ternyata malah si ceweknya itu. Karena kayak untuk para cowok yang jomblo pada seperti saya waktu itu kan, waktu masih belum punya pasangan itu ideal gitu loh, likable, baik, eh, nggak yang apa namanya eh apa ya, kalau kadang-kadang karakter karakter cewek pernah kita kalau kita sebelumnya bicara soal self insert kan, kita nggak ngelihat kenapa sih ceweknya itu mau sama si cowok yang dalam tanda kutip loser gitu. Sedangkan ini si laki-lakinya nggak juga loser itu, tapi cuma cowok biasa gitu loh, ganteng juga be aja, eh, pinter juga enggak, jago berkelahi juga enggak, tapi alasan kenapa si wanita ini suka ke dia itu logik gitu masuk. Dan itu terjadi karena memang si ceweknya melihat hal yang penting dari karakter seseorang untuk disukai itu, misal karena orangnya baik dan eh, ingin menjadi orang yang baik, kayak karena kamu jujur, kamu tidak mudah menyerah, kamu terus mau berusaha walaupun susah, hal-hal seperti itu. Jadi ceweknya sangat likable dan kita benar-benar berharap kematiannya si cewek ini bisa dicegah gitu loh. Dan kita juga bisa merasakan desperate-nya si tokoh utama ini ketika berusaha menyelamatkan si ceweknya. Nah, eh, karena sudah agak lama ya animenya, jadi mungkin agak spoiler juga pembicaraannya. Nah, Iya, 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 salah iya, iya. satu yang membuat orang suka di Tokyo Revenger itu adalah karena suka dengan tokoh ceweknya tadi, itu kan sudah saya sampaikan. Problemnya adalah itu cewek selalu mati apapun yang dilakukan oleh si tokoh utama. Dan kita berduka berkali-kali gitu. Jadi eh, ketika apa namanya semuanya itu terlihat oke, aku udah berhasil mencegah kematiannya si wanita ini. Nah, terus ada kejadian yang di luar perkiraan gitu, yang kembali membuat wanita ini meninggal dengan cara yang lain. Yang tadinya misal katakanlah kecelakaan, terus ada yang karena sakit, ada yang karena menolong anak kecil lalu dia terluka, terlibat dalam perampokan di jalan, jadi korban kejahatan random seperti itu. Jadi seakan-akan tuh takdir itu memutuskan wanita ini harus mati. Jadi benar-benar saya pernah baca salah satu eh, komen di situs manga gitu kan, situs manga online, di ketika kematiannya itu benar-benar pada saat kita udah mikir happy ending nih, terus tahu-tahu boom, ceweknya meninggal lagi dengan perpisahan yang kita ya mau gimana, nggak bisa dicegah, ya emang storynya gitu. Nah itu ada yang berkomen kayak gini, aku akan belajar bahasa Jepang yang rajin, aku akan bekerja dengan rajin sehingga punya uang untuk pergi ke Jepang, lalu aku akan cari pengarangnya ini dan ku gebukin dia sampai masuk rumah sakit. Karena saking emosionalnya kematiannya yang kalau yang baca mungkin taunya kematian Hana, namanya ceweknya kan Hana, itu yang di mobil dibunuh. Jadi mobilnya disabotase. Nah, di situ daya tariknya gitu, apa namanya, kalau untuk Tokyo Revenger ya. Karena berusaha merubah kenyataan itu kan kayak kita ngelawan takdir gitu. Kita Hmm, rubah kita misal katakanlah eh, apa namanya, telat ujian gitu kan. Lalu kita pikir kalau kita bisa kembali mengulang waktu, oh aku telat ujian gara-gara bangun kesiangan. Nah, kita misal terus berangkat lebih pagi. Nah, berangkat lebih pagi ternyata malah kecelakaan. Karena kita hmm. melewati perempatan di jam
yang lebih pagi. Kalau kita lewatnya agak siangan malah enggak gitu. Kan butterfly effect tuh daya tariknya di situ, kita tidak menduga ketika kita menggeser satu variabel, merubah satu variabel. Di masa depan variabelnya berubah. Oke, baik, ini terkait variabel juga ada karakter juga yang menurut Om Kon itu bukan sesuatu yang wish fulfillment lah ya. Jadinya memang ada dasarnya untuk memang kita bisa menyukai seseorang. Nah, kalau untuk Kakak Rufi ini juga menikmati Tokyo Revenger juga mungkin? Atau mungkin belum pernah membaca Kakak Rufi? Nah itu permasalahannya adalah saya sama sekali ini mohon maaf ya sama sekali tidak tertarik tidak tertarik dengan Wah, Tokyo Revenger dari anime atau manganya. ini kenapa nggak Kenapa ya? tertarik ini? Pas itu kalau nggak salah pas pandemi gitu kan dia ininya Mm-mm. eh, Viral naik ya. daunnya gitu dan pas itu kalau nggak salah saya nggak terlalu suka nonton anime manga sih gitu dan kebetulan Hmm. secara gambarnya gitu bukan tipe favorit saya ya mohon maaf ya gitu itu Bukan sih seleranya. bukan selera Ya, gitu saya sangat paham. Mhm. Oke, oke, itu oke, oke. Itu juga yang apa namanya membuat saya apa namanya Mob Psycho ya, karena kalau baca baca itunya tertulisnya, bukan nonton nonton animenya Hmm. atau ini harusnya aku suka dari story-nya harusnya. Ya, Begitu lihat art-nya aduh kenapa tidak di redraw ya gitu loh. itu oh serius itu menurutku kalau dia di redraw, dia kayak mengurangi, mempersempit eksperimennya dari itu. Dalam yes. artian itu, ya ini untuk Mob Psycho ya. Ini dia ekspresivitas animenya itu menurutku memang di atas anime yang biasa. Jadinya bisa dibilang ada medium-medium lain yang selain yang biasanya dipakai oleh anime. Tapi ya kembali lagi, ini masalah selera. Jadi aku sendiri sih menyebut itu sesuatu yang sebenarnya cukup layak untuk itu kan, tapi kita kembalikan. Ya, tapi kadang-kadang kan itu kan di satu sisi bagi seseorang itu bug, tapi sebenarnya itu fitur Ya, gitu. itu ya baik lagi. Istilahnya kalau misalnya udah Om Kon udah ngelihat dari itu kurang suka, ya Betul. silakan. Iya, itu juga yang sama seperti yang jelas itu ya itu si Attack of Titans. Tahu sebagus apa story-nya, itu bagus apa karyanya. Tapi again, bahkan Attack of Titan itu bukan bukan gambarnya jelek loh ya kalau menurut saya. Hmm. Saya agak nggak cocok sama kayak pilihan penanya mungkin. Brush atau pennya yang digunakan oleh itu menurut saya kayak Sampai eh segitunya ya jadi apa ada ya? another level ya Ya Jadi kan ada orang yang nggak suka sama cara gambar hidung iya misalnya. Nah, cara tapi cara itu gambar mungkin kayak Om gitu. Kon bisa. punya OCD emang atau gimana enggak ya tapi ya Agak. agak wah ya itu Jadi emang benar-benar susah ada sih kalau yang itu kayak mengganggu gitu loh. Aku Iya, iya, iya. enjoying itunya story-nya kan. Kalau karena garisnya kayak kenapa dia pensilnya kayak terlalu tipis, kayak kayak ada sesuatu yang kayak di belakang kepala itu aku nggak mau lihat gitu loh. Kayak Hmm. nggak sekedar bukannya jelek tapi nggak enjoyable dilihatnya. Itu teratasi ketika nonton animenya. Animenya menurut saya Ya, line-nya lebih tebal kan. animenya Ya betul tuh betul. paling nggak lebih itu kan juga actionnya juga Jadi lebih dapat. di otakku entah kenapa ngelihat garis tipis di manganya itu seperti melihat gambar yang dikompres gitu loh. Low resolution compress gitu. Yang Ya enggak kalau manganya memang menurutku memang agak kurang sih ya. Jadinya memang agak wajar kalau misalnya lebih menyukai anime karena memang animenya pun juga banyak sakuga-sakuganya juga dan lebih Wah, itu. lebih itu kan lebih bagus di situ. Dan selain itu pun juga sebenarnya yang bagus juga itu adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan Eh,
kita balik lagi. Ini tadi membahas yang Sakuga, kemudian membahas Attack on Titan juga. Ini kan Attack on Titan pun juga sebenarnya kan ada kayak mental time travel juga ya itu ya. Kalau menurut Om Kon itu termasuk butterfly effect juga atau gimana? Attack of Titan? Ya. Saya karena itu tadi kan, karena hanya baca awal-awal ya masih pada titik yang berjuang melawan raksasa. Oke. Karena kalau menurutku untuk butterfly effect ini kan tadi itu ya ada sebab akibat itu ya. Jadinya menurutku sebabnya itu kalau misalnya butterfly effect kan ya kan butterfly kepakan sayap kupu-kupu lah. Itu kan sesuatu yang sepele gitu kan. Tapi pengaruhnya besar. Jadi misalnya ada badai di mana gitu. Nah, yang seringnya itu adalah agak susah menyatukan ke ceritanya. Karena kan kalau Nah, misalnya kita menyatukan ke ceritanya itu seperti apa dan lain sebagainya, karena seringnya kalau misalnya kita fokus ke cerita, itu jadinya hal sepelenya itu nggak jadi sepele lagi, jadi sesuatu yang penting. Jadi kayak misalnya Flashpoint lah, si ibunya Flash yang tidak jadi dibunuh itu jadi membuat itu, berarti itu kan jadi bukan sesuatu yang sepele lagi itu. Jadinya kan itu kayak sesuatu yang harus terjadi misalnya untuk mendapatkan itu yang seperti ini. Nah, itu yang menurutku agak sukar untuk disatukan atau diramu dalam cerita. Nah, ini kalau menurut Om Kon yang tadi kan Tokyo Revenger nih, Tokyo Revenger atau nah itu bisa nggak itu dia meramu itu supaya itu butterfly effect-nya itu memang berasa gitu, tapi juga tidak mengganggu ceritanya. Nah, di awal-awal ya yang pertama Tokyo Revenger itu apa namanya, kita menerima beberapa timeline dan beberapa fakta yang tertata gitu tapi belum nyambung gitu. Tapi kita tahu kalau oh ya nanti ini di ujung kayaknya akan disambungkan. Kita tahu, tapi kita tidak tahu gimana cara nyambungnya. Nah, salah satu daya tariknya kan di situ. Kita apa namanya? Tahu apa yang akan terjadi tapi tidak tahu gimana caranya. Seperti kita tahu bahwa terjadi pembunuhan tapi kita bertanya-tanya gimana cara pelakunya melakukan gitu kan. Nah, awal-awal tuh si Tokyo Revenger itu mengikat apa namanya petunjuk-petunjuk ini, fakta-fakta ini itu tertata dengan bagus di foreshadowing eh, apa istilahnya kalau di storytelling itu kan Chekhov gun gitu. Tidak dia penggunaan Chekhov gun-nya itu sangat bagus. Gak ada kalau terjadi sesuatu pasti sebelumnya sudah di foreshadowing dulu dan kita kalau membaca tiba-tiba oh ternyata salah satu tokoh yang krusial di story itu adalah teman sekelasnya. Dia duduk di pojokan. Nah, kalau kita balik ke chapter awal, itu memang ada laki-laki yang duduk di pojokan dan memandang dengan sinis itu ada di gambar gitu. Cuma karena dia di background dan di foreground-nya itu adalah si tokoh utama dengan wanita pujaannya, kita nggak nyadar kalau sudah disiapkan dari situ dan itu semakin menunjukkan bahwa mangakanya itu membuat story secara bukan kebetulan gitu loh. Kan ada yang apa namanya yang kalau di One Piece salah satu story yang sejak awal sangat memorable itu adalah Shanks menyelamatkan Luffy dengan sampai kehilangan tangannya gitu. Nah, di chapter 1000 keberapa itu diduga bahwa Shanks dengan sengaja membiarkan tangannya itu dimakan monster karena ada mark itu apa namanya covenant, ada kontraknya dari Imu, dari bos terakhirnya itu. Jadi dia tidak bisa memotong tangannya sendiri karena kontraknya itu, tapi karena makan monster laut itu dimakan Sea King, jadinya Shanks terbebas dari covenant itu. Nah, orang bertanya-tanya, apakah ini sudah direncanakan oleh Oda sejak chapter 1? Menurut saya enggak. Kemampuan Oda untuk mengaitkan semua ke belakang itu yang sangat-sangat luar biasa kan skillnya sebagai storyteller. Nah, sedangkan di Tokyo Revenger ini dia kayak sudah merencanakan memang akan menggunakan story itu. Di chapter-chapter awal dia sudah meninggalkan ini
Easter egg. Nah, dia sudah tanam semua di chapter 1, nanti di chapter 20 dia balik lagi ke chapter 1 bahwa ada orang seperti ini, nanti di chapter 30 ada kejadian seperti ini di chapter 1, semua itu terkait. Dan kita ngelihat semua keterkaitan itu kayak dibentuk dengan sengaja gitu loh, bukan hanya dengan tak sambungin lah gitu. Itu yang menjadi daya tarik storytellingnya Tokyo Revenger yang sangat menunjukkan kecerdasan dari pengarang. Nah tapi ya bagian komplain dari semua orang adalah endingnya kan. Tokyo Revenger itu awalnya bagus, tengahnya lumayan, endingnya Ini menurut Om Kon juga jelek juga berarti endingnya. Oh jelek. Karena menurut saya itu seperti Bleach. Oke. Dia kalau berhenti di tengah itu dia amazing. Berhenti lawan Aizen selesai ya? Oh berhenti lawan Aizen selesai 11/10 menurut saya. Itu jadi legend. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Full Metal Alchemist setelah Ed kehilangan Gate of Transmutation-nya, terus ada chapter berikutnya yang Ed berusaha mendapatkan kembali kekuatan transmutasinya. Kan jadi gak masuk gitu loh. Ending pengorbanan besarnya Ed jadi hilang gitu. Nah, tapi kalau dia Bliss itu berhenti di Aizen kan selesai pengorbanannya Ichigo itu jadi memorable gitu. Kalau menurut saya gitu. Menurut Kak Sakti apa ya juga Bleach itu harusnya berhenti di situ atau? Wah, kalau untuk Bleach ini terus terang aku membacanya itu sekilas lalu aja. Terus terang seperti itu. Jadinya menurutku untuk yang Bleach ini sampai yang akhir-akhir itu ya agak kurang kalau yang aku itu kan sendiri. Cuma aku sempat membaca-baca kalau misalnya Bleach itu di bagian yang mungkin agak menengah akhir gitu, dia sempat bikin pertarungannya itu pertarungan konsep. Jadinya dia mengadopsi cara pertarungan atau pertempurannya yang dari JoJo. Nah itu yang bikin aku, wah ini kayaknya enak untuk dibaca ulang nih. Cuman aku masih belum sempat baca ulang. Nah jadinya masih di situlah, masih agak menengah-nengah itulah kalau menurutku. Nah cuman kalau misalnya untuk yang Bleach ini kayaknya Kakak Rufi ini yang lebih itu kan. Nah, kalau saya mah sama, maksudnya saya ngikutin Bleach juga sampai pertarungannya siapa namanya Ichigo melawan Aizen. Pas pertarungan finalnya itu kan si Ichigo kan level up terus ya gitu. Maksudnya wah ini udah kekuatan paling mentok ini, nggak bisa lagi gitu kan. Habis itu tiba-tiba muncul arc selanjutnya yang jadi apa ya, kekuatan yang sebesar itu tuh jadi terus kayak nggak ada artinya gitu. Padahal itu menurut saya pas lawan Aizen udah kekuatan tertingginya itu udah muncul di situ gitu. Jadi apalagi terus musuh-musuhnya juga menggunakan apa ya, kayak misal segala macam full print. Ya segala macam lah. Jadi kayak terlalu diada-adain gitu loh. Maksudnya kan kita jadi nggak bisa tahu ininya ya, power meternya itu jadi nggak jelas gitu loh. Analoginya kayak ya beberapa kalau anime manga yang dipanjang-panjangin itu akhirnya terus nggak jelas sih power meternya gitu. Termasuk Dragon Ball lah gitu. Dragon Ball itu udah kayak misal ini udah lawan Frieza itu Vegeta bisa ngancurin satu planet dengan tembak satu kali Kamehameha gitu lah, satu kali apa Big Bang Impact gitu ya. Terus di sini terus di Bu juga dengan kekuatan yang dia bisa, maksudnya bukan istilahnya lawan Cell gampang, Cell lawan Android gampang, Android lawan Frieza gampang, Frieza lawan Vegeta pas ngancurin planet itu kan gampang ya. Itu masa Bunya pas lawan Goku itu juga kalau mau hancurin nggak langsung hancurin bumi kan ya aneh gitu loh. Jadi agak susah sih gitu. Memang sebenarnya kalau menurut saya sih paling Dragon Ball ini agak kacau ya power meter. Nah si Bleach itu ya karena memang mungkin terinspirasi dari situ juga ya. Itu juga akhirnya kacau juga ininya power meternya. Jadi kayak akhirnya power meter yang sudah bagus itu ketika diterusin jadinya kayak melawan sihir gitu loh. Jadi akhirnya bukan tapi
bukan bertarung tapi ya kayak melawan premis saja gitu. Premisku ini gitu. Kekuatannya premis. Jadi kalau si A ini dia bisa ngontrol apa kayak gitu. Jadi yang atau kamu bisa di dunianya dia kayak gitu. Dan dia di situ jadi sangat berkuasa kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya aduh, memang benar sih harusnya tamat di Aizen aja sih. Berarti ini termasuk yang kurang juga untuk Ini ya apa itunya. namanya disclaimer saya bacanya cuma sampai Aizen doang beneran itu. Selanjutnya saya udah nggak Oh, aduh ya saya udah. baca sampai itu, sampai Nah itu terakhir, Om Kon sampai tuh yang baca sampai akhir tuh. eh, Kalau saya udah nggak kuat sih. 1000 full. Kalau yang apa namanya di tengahnya itu kan full bring arc kan ya, yang Full berusaha bringer. si Ichigo berusaha mendapatkan kekuatannya kembali. Nah itu yang menurut saya ngerusak story sih sebenarnya. Ketika ketika masuk ke apa namanya ke yang 1000 Year Arc itu, 1000 Year War itu kelihatan kalau si full bring arc itu nggak ada gunanya gitu. Jadi kayak di retcon gitu. Nah jadi kayak Hmm. kesannya kayak sudah tamat nih. Wah masa tamat, komiknya populer, udahlah bikin arc apalah gitu, yang penting ada gitu. Nah ketika sudah Yang jalan salah bikin editornya arc-nya berarti itu ini ya. sampai tamat, terus autornya itu baru dapat Waduh. ide. Oh iya, salah editornya. Autornya baru nyadar, oh aku punya ide cerita yang lebih bagus daripada full bring arc. Kayak dia bikin Thousand Year Arc itu. Hmm. Itu menurut saya lebih bagus sih daripada full bring arc. Hmm. Kalau misalnya itu langsung disambungkan ke endingnya setelah Aizen, itu semuanya lebih masuk akal. Jadi kadang-kadang salah satu yang saya itu di itu kan di apa namanya baca Bleach itu kepikirannya karena Soul Society itu kan harusnya alam baka kan ya. Nah, Kenapa alam baka berfungsi dengan strata sosial seperti alam manusia, kayak ada orang miskin, ada ada istilahnya nobel, ada rakyat jelata. Terus kalau mereka mati mereka kemana kayak gitu. Nah sedangkan di awal-awal story-nya adalah eh, Shinigami ini kan menjaga keseimbangan kan. Kenapa mereka bermusuhan sama siapa itu, kalau kalau yang pakai Holo, tali itu holo. Quincy. Quincy ya. Nah, Oh, Mereka Quincy. pakai Quincy itu karena kalau Quincy itu menghancurkan soul, menghancurkan jiwa. Jadi keseimbangan keseimbangan roh itu hilang gitu loh. Padahal kalau misalnya mereka membunuh Hollow kan jiwanya itu dibawa ke Soul Society kan. Jadi jumlah jiwa yang lahir sama jiwa yang masuk itu sama gitu loh. Itu menjadi gak masuk ketika di Arc Full Bring gitu. Nah, terus juga jadi problem di power levelnya tadi kan. Di ada yang Quincy yang agak masuk akal lah, katakanlah strongnya gitu. Terus juga karena dia strongnya nggak masuk akal, maka harus dibuatkan Shinigami yang juga strongnya nggak masuk akal. Jadi punya ada Shinigami the original gitu, yang orang yang pertama kali membuat apa pedangnya itu namanya apa dia? Zanpakuto. Zanpakuto. Yang apa namanya Shinigami yang rambutnya kribo digulung ke atas itu, yang dia legendary blacksmith kayak gitulah. Jadi gak masuk gitu. Tapi aku mau nanya ini untuk Om Kon yang mungkin sudah baca jauh ini. Ini di Bleach juga ada butterfly effect-nya juga atau enggak kira-kira? Enggak sih kalau di Bleach. Bleach kan lainnya maju ya. Nah, Ya oke. kalau untuk butterfly effect yang kebetulan kita lagi ngomongin butterfly effect itu, Hmm. salah satu yang saya baca karena ini autor kesukaan saya, yaitu pengarangnya Law of Waking, Tsubasa Fukuchi. Wah, bagus sih. Itu kan dia punya yang butterfly effect juga. Dia punya Hmm. manga berjudul Saike Matashitemu atau Saike One More Time. Nah ini versi story yang menurut saya lebih bagus daripada Tokyo Revenger karena dia kategorinya gag ya, dan saya punya soft spot terhadap gag manga.
dan kebetulan Mm-mm. selera humor saya cocok sama author ini. Nah, dia ini sama seperti cowok apa namanya siswa SMP pesimis tanpa motivasi, pokoknya dia cuma jalanin hidup aja, tapi dia punya eh, teman tetangga dari kecil yang namanya Mikan. Mikan ini Mm. airhead gitu, istilahnya model-model orang introvert yang dekat dengan semua orang gitu. Jadi dia bukan bukan ke yang kalau self insert kok kenapa sih si cewek yang tetangganya ini milih cowok penyendiri ini padahal banyak yang suka lainnya. Nah, enggak, ini cewek emang airhead yang cowok lain nggak tertarik sama dia. Jadi cuma dekat punya teman dekat cowok yang cuma si tokoh utama ini yang tetangganya dari kecil dan sering nolongin dia. Jadi masuk akal. Suatu hari ketika mereka Mm. sedang apa namanya saling cerita gitu kan tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan, dia memberikan semangat kepada si tokoh utama dan tokoh utama mulai ada kayaknya aku harus menjalani hidup karena ternyata kalau punya tujuan hidup itu lebih menyenangkan seperti yang diajarkan oleh si cewek bernama Mikan ini. Tapi pas pulang Mikan ketabrak truk. Nah, ditabrak truk. Nah, kebetulan ini bukan isekai jadi si Mikan tidak berpindah ke dunia lain kan kan. Ini adalah butterfly effect. Nah, setelah si pemakaman itu kan dia berjalan ke kayak semacam danau gitu. Danaunya punya tebing. Dia istilahnya mengutuk Tuhan gitu. Kenapa kamu mengambil orang baik seperti dia? Harusnya kamu mengambil orang yang tidak berguna seperti aku untuk daripada orang baik seperti dia gitu. Biasalah kan kita, why her, why not me gitu kan. Terus tebingnya longsor dan dia kecemplung di danau tenggelam gitu. Tapi terus terbangun di pagi hari saat di hari eh, Mikan ketabrak truk. Jadi kayak groundhog. Ini yang stylenya groundhog. Nah, Oke. itu judulnya Saike Mata Shitemo kan. Saike sekali lagi. Jadi diberikan kesempatan oleh Tuhan. Problemnya adalah rule of power-nya gini. Dia harus mati tenggelam untuk mengulang. Jadi nggak bisa kalau matinya nggak tenggelam nggak terulang gitu. Beda sama groundhog kan semua mati terulang. Dan spesifik tenggelamnya harus di Maguropon. Nah, dan dia terus kayak gitu kan apa namanya karena eh, pernah dia mencoba terus hampir meninggal tapi nggak itu gitu kan. Bukan karena tenggelam di Maguropon hari tidak berulang akhirnya dia berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan di situ. Nah, problematiknya ya kalau kita mau bicara soal ini mendukung bunuh diri bla bla bla, ini gek manga mau gimana. Nah, terus bergeser story-nya jadi dia sekitar 15 chapter itu berusaha menyelamatkan Mikan. Jadi Mikan tuh Mm. selalu mati gitu apapun yang dia lakukan. Sama seperti Tokyo Revenger. Nah, semua mulai berubah ketika Negara api manganya menyerang. bergeser menjadi battle manga. Wah, pasti. Battle manga. Oke. Iya, itu. Jadi mulai muncul orang dengan Ini editor lagi nih gara-gara power editor lain. itu. Iya. Jadi mulai seperti Ueki gitu loh. Kita ngelihat Ueki bisa merubah sampah menjadi pohon. Jadi pohon. Nah, tiba-tiba ada orang punya power lain yang nantang Ueki. Nah, ini sama. Ada orang yang berusaha membunuh membunuh Saike karena bisa dapat poin atau apa gitu. Jadi Dapat mulailah poin. orang dengan kekuatan-kekuatan lain yang menyerang dia. Terus mulai ada big boss-nya gitu. Ternyata Oke. powernya si Groundhog Day-nya si Saike ini sesuatu yang diinginkan oleh si Big. Berarti itu sudah masuk ke actionnya yang nggak pakai butterfly effect gitu ya? Atau Pakai. masih ada Jadi butterfly effect-nya? iya pakai. Jadi kita kan itu kan apa namanya nggak tahu coba premisnya gini. Ada orang yang kekuatannya adalah merubah sesuatu menjadi styrofoam. Mm-mm. Dipakai buat berkelahi. Dan kita kan nggak tahu gimana caranya dia menggunakan itu gitu. Oke. Nah, jadi ternyata caranya adalah misal katakanlah dia ingin merobohkan tiang untuk agar tiangnya itu jatuh ke arah musuhnya.
dia rubah jadi styrofoam bawahnya kan ambrol. Nah, hal kayak gitu. Kreativitasnya pengarangnya Law of Oeki menggunakan power-power yang kelihatannya nggak ada gunanya tapi bisa dipakai berkelahi kan emang khasnya dia. Nah dia juga berkelahi menggunakan kemampuannya untuk mati di Magurupon itu untuk melawan. Iya kan, jadi how gitu. Kita waktu baca, saya waktu baca tuh juga how, gimana caranya kamu skillmu itu cuma mengulang hari kalau mati dengan cara tenggelam di danau itu tok gitu loh. Gimana menangnya gitu. Terus udah tamat ini. Udah tamat. Udah Dan tamat. endingnya juga acceptable. Fukuchi Tsubasa menurut saya endingnya acceptable lah minimal. Nggak ada yang song. Ada yang amazing, tapi kebanyakan acceptable. Oke. Oh, Nah, mantap. ini kalau misalnya itu tadi Om Kon sudah men-share lah untuk yang lainnya. Ini yang kedua lah. Kalau Kak Rufi mungkin ada yang lain juga yang ada butterfly effect yang lain begitu, atau mungkin ada yang butterfly effect terus jadi action juga. Kayaknya nggak ada sih yang memang kalau Fukushi Tsubasa itu memang unik sih ininya apa Kak, tema-tema topiknya. Bukannya Kak Rufi penggemarnya Hitman Reborn. Oh, Hitman Reborn. Itu kan juga time travel itu. Tapi tapi Butter Effect-nya nggak itu kan ya? Sampai saya nonton Hitman Reborn itu cuma sampai episode awal masih komedinya gitu loh. Masih komedi yang Iya. bervolume-volume itu kan sebenarnya. Masih komedi yang lucu banget sih gitu. Apalagi kalau Lambo atau Limbo itu yang ngeselin itu. Itu masih bagus itu. Tapi terus ketika jadi ya tadi ya berubah jadi manga battle gitu udah nggak ngikutin saya. Kalau kalau secara butterfly effect sih, saya sih ada dua sih. Yang pertama Oke. itu selain Nah, Steins Gate ya, itu ya. yang satu itu ya kembali lah salah satu yang favorit saya, Puella Magica Madoka Oke. itu sama filmnya Mamoru Hosoda, The Girl Who Leapt Through Time, Tokyo Kakeru Shoujo itu sih. Dua itu yang menurut saya kembali ke masa lalu terus hal-hal kecil itu bisa sama satu kalau mau gitu satu lagi ya. Itu Re:Zero lah itu juga sama walaupun saya kalau Ya. Re:Zero mah apa namanya ya? Ya itu isekai dan ya gitulah. Ya, tapi ya tetap itunya juga kan. Dia juga Mm-mm. hampir mirip dengan si Madoka itu karena Mm-mm. berusaha mencapai suatu ending yang sempurnanya. Sempurna, betul. Mm-mm. Walaupun Nah, sebenarnya kalau si saya nggak tahu sih kalau Madoka Magica itu sebenarnya tokoh utamanya itu Homura atau Madoka ya. Tapi kalau si Re:Zero kan memang tokoh utamanya si cowoknya itu kan ya gitu. Tapi kalau si ya, menariknya si Puella Madoka itu karena dari awal itu kita kira tokoh namanya aja ini ya, judulnya aja Puella Madoka Magica ya. Kalau Madokanya nggak jadi tokoh utama ya lucu ya ternyata tokoh utamanya Homura gitu loh. Itu agak plot twist sih gitu. Cuma memang tapi yang ada juga yang itu plot twist juga sih kalau menurutku, yaitu adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan kita balik lagi, ini soal plot twist ini. ya. Sebenarnya soal tokoh utamanya Madoka gimana? Nah, itu kan sebenarnya kan kita taunya karena judulnya aja Puella Magica, Madoka Magica kan kita taunya ya berarti tokoh utamanya Madoka kan. Sama kayak Sailor Moon lah gitu. Sailor Moon tokoh utamanya Sailor Moon gitu. Tapi seiring Hmm, berjalannya waktu kita baru tahu bahwa sebenarnya yang paling berperan di sini itu sebenarnya malah temannya si Homura itu yang ini agak ini ya, agak ya, spoiler. spoiler. Ya, karena udah lama lah ya, udah 16 tahun yang lalu. Nah, itu bolak-balik ke masa lalu untuk menyelamatkan si Madokanya kayak gitu. Dan ya itu sama hampir mirip sama Re:Zero ya. Tapi di sini kan tapi agak agak uniknya di Madoka Magica itu karena yang bolak-balik itu bukan si tokoh utamanya.
tapi si Homuranya gitu. Kalau si di ReZero kan ya si tokoh utamanya yang bolak-balik kan. Jadi agak lebih mudah dimengerti lah kalau si ReZero gitu. Tapi kalau si Ya, Madoka ini bener-bener apa ya? Bener-bener agak inilah, agak ribet lah, harus agak harus harus ke nonton sampai plot episode. twist-nya dulu. Plot twist-nya banyak gitu. Dan setiap dan kenapa bisa sampai ke endingnya itu kan dia ini kalau spoiler juga ya. Jadi bisa dikatakan si Homura itu kan dia sebenarnya kan mengulang 1 bulan ya, mengulang 1 bulan itu tapi bolak-balik terus 1 bulan. Bisa dikatakan dia itu sudah kalau saya pernah baca itu dia udah melakukan itu selama 10 sampai 12 tahun di Bentar, di ini Om Kon sudah pernah nonton belum ini Madoka Magica? Belum. Wah, Kayak kita pernah bicarakan waktu di Iya. Magical ya. oh, Iya, ini Magic. favorit saya dan favoritnya Kakak Rufi Betul. juga ini kayaknya. Betul. Cuman betul. kalau ngelihat itunya, ngelihat stylenya, saya kurang yakin ini Nah, bisa itu jadi. Saya kurang yakin ini bisa jadi favoritnya Om bisa Kon ini. ditelan oleh Om Kon itu agak nggak yakin. Saya tidak yakin ini. Tapi misalnya itu saya ada itu apa videonya. Kalau misalnya Om Kon berminat, saya bisa sediakan. Waduh. Siapa tahu mau gitu. Nah, ini apa namanya? Karena satu termasuk dia itu dekonstruksi juga. Jadinya yang utamanya itu dia termasuk dekonstruksi terkait Magic Girl. Tapi ya itu tadi, jadinya si Madokanya itu dia bukan tokoh utamanya, tapi kayak McGuffin-nya gitulah. Jadinya tujuan utamanya semua cerita itu ya cuman ke Madoka itu. Terobsesi karena ya itulah. Bener nggak Kak Rufi? Ya kayak misal Dragon Ball, judulnya Dragon Ball tapi dragonnya cuma muncul beberapa kali, tokoh utamanya Son Goku lah kayak gitu. Jadi Madokanya itu jadi kayak si penyelamat. Aduh ini spoiler banget ya. Pokoknya membentuk si Madokanya itu si Homuranya harus berkali-kali baru itu tadi ya. Dia mengulang 1 bulan itu selama 12 tahun gitu loh. Untuk bisa hampir ratusan kali lah gitu untuk bisa membuat si Madokanya bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu. Itu sih. Dan tapi juga endingnya kan enggak juga sebenarnya kan. Ya, endingnya ya biasa ini juga kayaknya Puella Medica Magica sering banget ya dibahas ya. Nggak hanya di itu juga kan. Salah satu premis apa ya? Oh Atau iya. premis juga bahas ini juga. Premisnya juga hampir Kita sering mirip. itu. Karena memang ini sangat sangat membuat diskursus gitu. Sangat membuat orang untuk diskusi, menjadi bahan diskusi itu sangat banyak itu si Puella Magica Madoka itu. Selain tadi ya yang dekonstruksi si Magic Girl gitu, tapi juga bagaimana dia menceritakan kisahnya itu juga unik gitu. Terus endingnya juga salah satu ending yang sangat ya saya nggak ngomong bad atau sad atau good ya, tapi megah sih. Terlepas itu bad sad atau good lah ya itu menurut saya ya itu. Dan di situ butterfly efeknya yaitu si siapa ya Homura ketemu sama QB lah itu dari situ kan dia bukan tipikal yang dia bisa quick save kemana-mana ya cuma itu doang baliknya gitu pertemuan itu. Jadi pokoknya kalau ketemu sama hewan atau makhluk seperti QB mending nggak usah ditemuin lah gitu daripada nanti memicu tragedi lah itu kayak gitu-gitulah kayak kalau butterfly efeknya. Ya, tapi kalau misalnya terkait untuk Madoka ini memang sayangnya dia butterfly efeknya itu bukan sesuatu yang difokuskan karena kan memang kita baru tahu oh ini memang ada time travelnya dan sebagainya tuh setelah kita ya tengah akhir lah baru kita ketahuan. Nah, cuman memang untuk yang fokus yang itunya yang kelihatan memang ReZero itu. Nah, terus satu lagi mungkin ini saya nggak tahu ini pada sudah pernah dengar judulnya atau enggak. Ini ada satu judul juga yang namanya All You Need Is Skill. Ada yang udah Wah, saya nonton itu. Saya baca manganya juga itu, nonton. Coba Om Kon dulu lah. Ini Om Kon gimana ini Om Kon? Coba Om Kon. Atau The Edge of Tomorrow. Ya. Atau si Tom Coba Cruise. silakan Om Kon.
Kalau yang ini menurutku ini cocok untuk Butterfly Effect. Kalau menurut Nah, Om Kon ini gimana ini? menurutku versi seriusnya dari Saike Matashitemo tadi. Ini versi cerita beneran. Kalau yang apa namanya Saike Matashitemo itu kan gag manga ya. Nah, terus ini saya kan barusan membuka chapter satunya, bukan chapter satunya, chapter 10 dia di mana mulai bergeser jadi jadi battle manga kan. Jadi ada di suatu timeline di mana akhirnya dia berhasil menyelamatkan Mikan dengan cara ternyata apa namanya, kan selalu mati ditabrak truk kan. Truknya itu selalu bisa muncul di mana saja padahal dia sudah melakukan apapun gitu, seperti nggak berangkat sekolah gitu, ketabrak gitu si itunya, si Oke. Mikan waktu dia nggak ada. Oh kalau gitu aku bikin Mikannya nggak berangkat gitu. Dia ikat Mikannya di apa namanya di tiang listrik gitu. Jadi tabrak Hmm. waktu di tiang listrik itu. Pokoknya intinya truknya itu selalu berhasil membunuh Mikan apapun yang terjadi kan. Terus dia berpikir ya udah deh kalau gitu aku aja yang mati. Jadi berusaha untuk menyelamatkan Mikan dan ternyata malah selamat dua-duanya di timeline itu. Nah terus Oke. apa namanya di situ itu ada omake-nya kan. What if Hmm. kayak di Marvel kan Marvel what if. Nah di situ adalah what if kalau Mikan stronger gitu. Jadi dia ternyata Mikannya bisa nahan truknya gitu. Terus di end. Hmm. What if Mikan is luckier. Jadi ketika mau ditabrak, truknya ditabrak mobil lain dulu jadi Mikan nggak ketabrak. The end gitu. Jadi dibikinkan ending-ending alternatif gitu pemakainya. Gagnya kan gitu. Jadi Edge of Tomorrow itu kan endingnya dirubah ya biar nggak Ya. terlalu sedih karena Hollywood benci set ending. Tapi sebenarnya kalau story-nya sih mirip sih. Jadi nggak tahu siapa yang lebih dulu ya. Kayaknya lebih dulu Saike deh. Nah, itu saya nggak tahu kalau yang itu. Di awal-awal itu kan matinya si tokoh utama itu kan nggak mutu semua. Iya, dia mulai agak bermutu itu ketika angkanya itu udah nembus ratusan pokoknya. Dari dia Oke, oke. berusaha bunuh diri. Eh bagus sih karena eh dia berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang tiap kali dia mencoba timeline-timeline baru gitu kan. Dia mencoba kabur, dia mencoba untuk apa namanya ya berusaha menghentikan plot gitu. Ya udah Hmm. desersi atau ya udah nggak usah berangkat kerja, ya udah eh, ogah-ogahan dalam perang atau sembunyi. Tapi timelinenya itu mulai berubah maju ke depan ketika dia memutuskan oke lah ya daripada kalau memang hidupnya dia harus mati ya udahlah dibikin berarti. Ternyata malah nggak mati. Nah itu juga satu jenis juga dengan si Saike kan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika aku Hmm. nggak bisa merubah apapun dan satu-satunya yang eh, bisa aku rubah adalah ya udah aku akan mengorbankan diriku untuk menjadi orang yang menyelamatkan Mikan. Nah ternyata malah selamat. Nah ini juga kalau kita bicara tentang Flashpoint kan sebenarnya yang di CEO itu yang Justice League itu kan sebenarnya juga berbasis itu kan. Cuma di Snyder Cut itu disiratkan kalau seharusnya eh, semua bisa dicegah apabila Bruce Batman mengorbankan diri untuk mati. Kan Joker bilang gitu. Semuanya ini bisa dicegah kalau kamu punya eh, apa namanya keberanian untuk mati. Karena si Bruce tidak mengorbankan diri, maka akibatnya Lois Lane yang mati, akibatnya Superman jadi jahat kan. Oh, yang Injustice itu. Justice akhirnya jadi Oke. diarahkan ke Injustice. Problemnya kan kayaknya dari produser-produser nggak mau Superman jahat kan. Padahal Hmm. Injustice story-nya bagus banget. Nah itu sama menurut saya seperti itu. Saya suka itu. Walaupun di apa namanya yang salah satu paling memorable kan di Coffee itu kan. Coffee Scene Hmm. yang bikin kopi itu di komik Oke. terus dia tanya ini sudah keberapa kali menurut saya gitu bagus itu Yang Coffee sih. ya. Nah, kalau misalnya Kakak Rufi nih, ini Kakak Rufi tadi kayaknya bersemangat mendengar Oh, All You Need Is Kill ini. udah dijelaskan oleh Om Kon dengan sangat baik sebenarnya kan.
Oke. Oh, tapi kalau apa ya? Hmm? All You Need Is Skill itu kan saya kan kebetulan nonton nonton filmnya dulu ya, Edge of Tomorrow ya, yang dibintangi oleh Tom Cruise itu. Dan memang betul sih endingnya berbeda. Walaupun secara secara ini ya, secara butterfly efeknya ya sama sih ya. Pertama kali kena kan karena ini ya membunuh. Ini agak ini ya spoiler ya enggak sih enggak spoiler lah. Intinya kan dia sama-sama karena kena cipratan apa membunuh inilah membunuh salah satu serangganya yang memberikan kekuatan dia untuk time loop ya berkali-kali kayak gitu. Kalau mati balik lagi kayak mati balik lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya sih menariknya adalah ya itu si endingnya itu berbeda gitu. Kalau yang tadi udah dijelaskan kalau di manganya kan endingnya terlalu ini ya, terlalu bittersweet ya, terlalu terlalu ironis lah ya, ketika dia harus ini spoiler lagi ya, dia harus saling membunuh lah ya, atau dia harus ada yang meninggal di antara dia atau ceweknya itu. Tapi diperhalus di filmnya ya, di mana dia cukup membunuh salah satu monster bosnya lah ya, si Omeganya Monster bosnya serangganya ya. untuk bisa menghentikan serangan atau menghentikan loopnya itu. Jadi sebenarnya kalau mau nonton ya menurut saya ya, kalau saya pribadi sih lebih bagus ini ya, lebih bagus yang versi manganya ya, karena endingnya ya nggak segampang yang di film gitu. Ya itulah susahnya. Memang kalau manga itu kalau dia bikin cerita plot itu bisa sangat tidak terduga dan mungkin lebih inilah ya, lebih bisa beragam lah dibandingkan mungkin film Hollywood. Itu sih. Dan juga yang paling bagus dari kenapa kok harus baca All You Need Is Skill adalah karena makanya adalah Obata Takeshi. Itu sih yang bikin saya tertarik segitu dulu. Jadi memang agak mirip sih. Kita akan nonton saya mungkin agak bisa memahami perasaannya Om Kon ketika tidak cocok dan ketika cocok lah. Kalau ini ketika cocok kan karena Obata Takeshi ya auto baca lah gitu. Itu sih. Oke. Seperti itu khas Kak kan ya. Sakti. Ya, mantap. Khas banget. Tapi kalau misalnya ini untuk yang terakhir nih, kira-kira untuk mereka yang baru mungkin ingin menikmati hal-hal atau anime manga yang ada butterfly efeknya ini, kira-kira poin apa yang mau Kakak Rufi tonjolkan? Kalau ya sebenarnya kalau butterfly effect itu kan sebenarnya kalau menurut saya yang bagus itu adalah ketika itu menjadi plot twist ya. Oh ternyata yang ini tuh penyebabnya kayak gitu, itu yang mungkin bukan plot twist yang baru ketahuan sih, maksudnya gara-gara itu bisa bisa menyebabkan kekacauan yang sedemikian dahsyat gitu loh. Menurut saya yang paling bisa menggambarkan dengan baik trope butterfly effect itu adalah yaitu Steins Gate sih menurut saya. Karena dia cuma kirim SMS, SMS ke masa lalu, tapi bisa bikin memicu perang dunia ketiga atau bikin temennya berubah gender. Bayangkan cuma kirim gitu dia bisa berubah gender loh. Karena memang seperti itu ya, logika di Steins Gate kan dia kan bukan linear ya, dia kan multiverse lah ya, multiverse gitu. Jadi memang bisa berubah-berubah gitu, dan memang dari satu pesan doang itu memang bisa berdampak sangat besar bagi orang yang membacanya di masa lalu kayak gitu. Jadi menurut saya ya butterfly effect itu akan selalu menjadi trope yang ya One Piece pun juga pakai kan itu. Yang mungkin akan selalu membuat sebuah manga terutama manga yang panjang ya, karena itu membuat orang bisa tetap ingin membacanya gitu. Sama ketika Steins Gate itu, kalau saya sih ya karena kalau saya membaca Steins Gate memang karena ini ya, terus terang karena melihat ratingnya di My Animalist itu mesti nggak pas saat itu ya, itu kalau nggak salah masih 3 besar kalau nggak salah, di bawahnya hanya Full Metal Alchemist Brotherhood, Gintama, terus Steins Gate, atau pokoknya 3 itulah gitu. Saya tertarik gitu. Tapi
setelah tahu ininya premisnya ya butterfly effect itu jadi menarik karena kita nggak tahu akibat dari itu apa aja gitu. Itu yang menarik sih kalau dari saya. Dampaknya tornadonya itu seperti apa itu yang menjadikan saya selalu suka dengan trope itu. Itu Kak Sakti. Oke, itu tadi dari Kakak Rufi. Kalau Om Kon ini kira-kira untuk yang terakhir, untuk yang ingin menikmati animanga terkait butterfly effect, mungkin ada yang mau ditonjolkan? Nah itu sayangnya manga yang terkait butterfly effect ini nggak banyak ya. Karena memang benar-benar Bacalah butuh Steins Gate, planning Mas. dalam Oh, pembuatan. Apa? saya akan selalu merekomendasikan Steins Gate. Nah, iya. Ditonton aja lah pokoknya. Tonton. Iya, Saya juga nonton animenya nggak baca itu manganya. satu kan ya. Nah, itu. Jadi kalau apa namanya Tokyo Tokyo Revenger, ReZero, terus Capoeira Magica Saike Madoka. Matashi Temo apa iya Cruel Magica Madoka tadi itu juga. Itu kan hanya berapa? Mungkin nggak nyampe 10 dalam rentang 20 tahun terakhir ya. Karena dan itu pun nggak semuanya masuk mainstream gitu, seperti Tokyo Revenger atau Steins Gate. Jadi mau merekomendasikan juga harus istilahnya menggali, yang seperti yang ingin saya bicarakan kemarin yang My Wife is Wakatsuma-san itu juga itu gag manga yang juga terkubur juga dalam tumpukan judul-judul lain yang lebih populer. Tapi kalau misalnya pengen cari sesuatu yang berbeda lah dari battle manga atau bahkan cooking manga kan juga sempat booming sekali kan. Time travel atau butterfly effect. Oh, ada satu lagi yang saya lupa. Ada yang judulnya Siren. Itu sangat bagus dan dia banyak yang bilang endingnya terlalu diburu-buru karena kena X itu lah, dihentikan di being X itu lah yang dihentikan. Itulah. Problemnya semua orang yang penggemar itu bilang dari art, dari story itu bagus. Problemnya adalah dia berada di masa bebarengan dengan The Big Three, bareng sama Naruto, One Piece, sama Bleach. Jadi sama itu juga sama berkait nggak bareng Full Metal. Nah jadi kayak dia mendapatkan standar yang lebih itu gitu loh, lebih tinggi. Kamu harusnya bisa ini. Dia kayak sedang berusaha mencari the next big thing gitu loh. Jadi buat ngosongin slot. Padahal itu lebih bagus daripada yang istilahnya ending-endingnya ditayangkan terus juga kena bredel juga. Kalau bisa dibilang dibandingkan dari segi manga dibandingkan Demon Slayer, saya lebih suka Siren sebenarnya. Jadi itu di masa kini itu ada orang-orang yang diberikan kartu telepon gitu untuk oleh sosok misterius gitu, namanya Nemesis Q. Nah kalau mereka menggunakan kartu ini mereka akan bisa pindah ke masa depan, dan di masa depan tuh dunia hancur. Nah mereka mencari tahu kenapa dunia hancur. Nah nanti kalau misalnya mereka berhasil menemukan apa sebabnya, Nemesis Q akan mengabulkan apapun yang mereka pinta gitu premisnya. Nah akhirnya seiring waktu mereka tahu apa sih yang terjadi di masa depan. Oh ada kejadian 28 Oktober di tahun sekian gitu. Nah terus mereka pengen tahu apa yang terjadi di saat itu dan berusaha mencegahnya. Jadi mereka terus-menerus kembali ke masa depan, mengumpulkan info apa yang akan terjadi di tanggal 28 Oktober itu yang masih sekitar 3 tahun lagi dari timeline awal untuk berusaha mencegah itu terjadi. Itu butterfly effect juga kan ya. Jadi dia 3 timeline soalnya. Masa sekarang, masa depan, dan masa di tengah-tengah yang membuat masa depan yang buruk itu terjadi. Itu saya rekomendasikan Siren. Sip. Ya, itu tadi dari Om Kon. Jadi untuk terkait butterfly effect ini, soal hal sepele yang berpengaruh besar di masa depan. Jadi ini menurutku
kalau misalnya salah dalam eksekusinya, itu seringnya akan cuma jadi kayak wish fulfillment atau power fantasy lah. Dan menurutku cerita yang bagus dengan butterfly effect ini perlu menunjukkan sepelenya dan efeknya. Dan juga bukan cuma 1-2 perubahan sepele, karena kalau misalnya terlalu sedikit, kemudian perbandingannya itu jadinya hal sepelenya bukan jadi sepele lagi tapi jadi penting begitu. Nah, hal sepelenya itu harus banyak, kemudian perbandingan pengaruh masa depannya juga harus banyak. Itu yang menurutku kalau misalnya memang ada butterfly effect lah begitu. Dan menunjukkan butterfly effect ini juga sebisa mungkin tidak mengorbankan ceritanya. Jadi karakteristik butterfly effect ini menurutku memang agak sukar untuk masuk ke suatu cerita karena keterbatasannya ini. Jadi terus terang cerita yang menurutku butterfly effect-nya itu kuat dan pengaplikasiannya itu mendukung cerita yang menurutku layak untuk ditiru itu adalah Everything Everywhere All at Once. Ini yang kalau misalnya belum pernah menonton, silakan ditonton. Ini salah satu menang Oscar. Cerita yang cukup bagus dan didukung oleh sesuatu yang butterfly effect yang memang mendukung ceritanya. Ini ya saya rekomendasikan lah, walaupun ini bukan animanga, ya begitu. Tapi memang kalau yang saya lihat dari intinya butterfly effect ini adalah suatu yang terkait dengan penyesalan biasanya. Jadinya bagaimana seseorang berusaha mengubah suatu kondisi di lain waktu. Dan seringnya nilai yang bisa ditonjolkan adalah melihat bagaimana karakter menerima suatu kondisi. Paling nggak untuk pada akhirnya, oh ya ini saya bisa merelakan misalnya, atau bisa itu kan. Tapi itu yang seringnya kan karena oke, ini kamu ada kesempatan untuk itu mengubah sesuatu yang akhirnya kemudian menerima kondisi, oke ya sudah saya pasrah, saya biar mengorbankan diri saja. Kemudian akhirnya justru malah itu yang membuat jadi ending yang bagus, seperti yang tadi sempat kita bahas juga. Ya, bisa dibilang ini semua cuma perspektifnya kami, tapi bagaimana dengan perspektifnya kalian? Apa pendapat kalian tentang butterfly effect di animanga? Apa menurut kalian ada contoh-contoh lain yang mungkin kami lewatkan atau judul-judul lain yang mungkin kami lewatkan juga? Mungkin kalian punya suatu kondisi yang kalian juga ingin ubah, misalnya kalian dapat kesempatan. Silahkan tulis semua di kolom komentar, kami jelas penasaran. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami mengobrol. And I hope you have a great day.